kalau misalnya ada rel kereta api dibangun dari Cina, pekerjaannya Cina, lalu untuk ngangkat barang-barang produksi Indonesia yang dikelola oleh Cina, maksudnya apa? Mestinya ketika kemudian kereta api misalnya bangun Garut, ini Cikajang sampai Pamengpeuk gitu deh, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Bertemu kembali di program Guar Garut. Malam ini sangat spesial karena tamu kita yang sangat istimewa, kawan lama. Beliau adalah aktivis senior yang sangat malang melintang di kementerian, dari mulai Kementerian PUPR, Kemenpora, dan terakhir di Kementerian Menpora, di PDT sebenarnya. Di PDT. Sekarang berada di Garut. Beberapa tahun ini beliau di Garut. Lagi tapak. Tidak lain adalah, saya manggilnya Om, karena memang beliau masih Om. Adalah Om Galih F. Purbani. Selamat malam Om. Selamat malam. Selamat datang nih di kantor harian Garut. Terima kasih banyak, ini sudah diterima dengan baik. Siap. Kita bernostalgia juga ini. Nostalgia. Om, dalam kondisi ini kan sedang negara prihatin karena musibah pandemi yang nyaris 1 tahun lebih, atau 1 tahun ya, dimana rakyat kalau tidak terlalu jauh mungkin sedang menderita ya. Nah, ini kita butuh nih pendapat Om, pandangan Om, bagaimana kondisi negara saat ini dan rakyat di situasi pandemi ini nih. Silakan Om. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya juga buat masyarakat Garut Sampurasun. Jadi senang sekali saya malam ini diminta jadi sumber nara ya. Sumber nara. Jadi kan kita bicara soal pandemi ini kan harus kita lihat juga secara global ya, sebelum kita masuk lebih rinci agar masyarakat tidak gagal paham memahami konteks pandemi ini. Jadi ada 3 kriteria masyarakat yang mencoba untuk melihat apakah pandemi ini ada, COVID-19 ini ada, itu satu. Yang kedua, ada yang menganggap bahwa pandemi adalah konspirasi, gitu. Yang ketiga, ada yang tidak percaya sama sekali. Betul. Nah, kalau kita melihat dari asal muasal, saya juga curiga kenapa virus-virus lain tidak pernah ada tahunnya. Sebut saja SARS, sebut saja HIV, sebut saja Ebola. Nggak ada tuh 19-nya, nggak ada tuh 2000 sekian. Nah, ketika COVID ini, kok kenapa disebut COVID-19 atau 2019? Saya melihat ada sebuah skenario besar. Ini kalau kita bicara soal konspirasi atau teori konspirasi. Ada satu babak baru yang akan dimulai oleh para pemain globalis kapitalisme, sehingga kemudian penanggalan atau penahunan tadi 19 menjadi satu sandi bagaimana sebuah tatanan dunia akan segera dirubah. Gitu. Karena itu saya relatif percaya bahwa COVID ini adalah biologis warfare. Warfare itu artinya senjata biologis. Nah, kalau ini kita anggap saja bahwa ini konspirasinya benar, tentu penanganannya harus berbeda. Nah, kita ini kan awal-awal teriak pada Desember itu COVID ada di Tiongkok, di Wuhan. Kita underestimate.
kan gitu. Sehingga kemudian masih ada proses yang lain sudah melakukan lockdown, isolasi. Kita sampai itu bangsa Indonesia baru Februari, Maret, April kalau nggak salah ya. Betul. Itu kita mulai melakukan lockdown setelah dinyatakan ada beberapa pasien atau masyarakat yang dinyatakan suspek. Kita underestimate dalam menyikapi persoalan COVID tadi. Yang kedua, terus kemudian kenapa sih nggak overestimate gitu loh? Lagu-lagu setelah kemudian April baru kita overestimate. Betul. Ribu, tidak ada perencanaan dan sebagainya. Akhirnya kita gagal. Nah, Cina sampai hari ini, coba lihat deh dari datanya, dia tidak lebih dari 9.000 kasusnya. Di kita udah berapa? Udah hampir 200 ribu. Betul. Yang meninggal berapa di kita? Tahu? Hampir 10 ribuan. Cina nggak segitu tuh, yang punyanya, yang virusnya ada gitu loh. Karena mereka memang secara cepat melakukan ini antisipasi gitu. Dan beberapa negara lain juga melihat mindsetnya, melihat ini adalah era baru di mana terjadinya perang biologis gitu loh. Sehingga penanganannya juga secara militeristik. Itu yang dilakukan Cina, itu yang dilakukan juga beberapa negara Arab, di beberapa negara Timur Tengah. Itu melakukannya dengan cara-cara yang relatif agak kaku, agak maksud saya rigid dan tegas. Di kita sampai hari ini gitu loh, apakah sebutnya itu karantina sosial, karantina, lalu kemudian PSBB dan kemudian PPKM, lalu ada apa sekarang di skala mikro, betul. Tapi juga tidak ada greget yang kami lihat gitu loh. Jadi dengan lemahnya kontrol kita terhadap virus ini mengakibatkan melebar kasus ini. Dan ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa sebenarnya COVID adalah sebuah senjata yang ingin membuat tatanan dunia baru ini seperti ini gitu. Jadi boleh dibilang bahwa hari ini, kalau kemarin musimnya adalah globalisasi, hari ini itu adalah deglobalisasi. Kenapa saya bilang deglobalisasi? Karena memang ada keterputusan antar negara. Semua masing-masing negara sibuk dengan urusannya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya masing-masing tidak siap, semua negara tidak siap. Ada 27 negara sebenarnya yang COVID-nya 0. 27 negara dari 245 negara. Itu justru negara-negara yang biasa-biasa aja. Nah, negara kita itu luar biasa sebenarnya. Meskipun memang tidak terlalu tinggi, tetapi dampaknya luar biasa bagi kita. Hari ini kalau kita mau ngomong bahwa kita sudah masuk pada tahapan menurut saya stadium 3 mungkin ya, resesi ini menuju depresi. Betul. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di 2,9 minus gitu. Ini artinya kan tidak ada pergerakan ekonomi, tidak ada pertumbuhan dan sebagainya. Pertumbuhan dan masih ada kemudian, meskipun beberapa kali yang namanya Menteri Keuangan melakukan prokes atau estimasi atau prediksi ke depan, tapi nyatanya gagal. Sudah ada pertumbuhan sekarang. Ya saya kira sampai 1 tahun ini atau 2 tahun ini kita masih di kisaran 2% pertumbuhan. Nah, itu yang sifatnya global ya. Dulu kita pemulihan waktu 98, hampir sampai sekarang ya, rasanya hampir 20 tahun tuh recovery ekonominya. Betul. Bagaimana dengan sekarang yang mengglobal? Dulu Jakarta aja loh. Dan UMKM nggak kesikat. Hari ini apa yang tidak kesikat? Semua, dari mulai bisnis besar sampai UMKM, meskipun UMKM tidak terlalu terdampak pukulannya, maksud saya kecil, tetapi tetap terdampak. Nah, karena tadi pandangan bahwa ini adalah paket khusus bagi tatanan dunia baru, apa yang kita sebut dengan konspirasi New Order, satu tatanan pemerintahan baru yang di-setel oleh kapitalis global. Kita ngerasa nggak sih gitu bahwa kita menjadi bagian yang hari ini sedang diarahkan kepada sebuah tatanan baru yang disebut dengan kodenya new normal. Jadi bahasa saya, new normal itu bukan kemudian pakai masker 3M atau 5M gitu. Jadi 3M atau 5M itu bahasa teknis, tapi bahasa sebenarnya kita sedang diarahkan pada konteks bahwa new one order gitu tadi. Satu komando dunia akan dikendalikan oleh para kapitalis tadi, di mana sistemnya sudah berubah nanti.
Sama dengan Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2 itu ada keterputusan yang disebut dengan decoupling tadi. Tatanan dunia semua sudah tidak ada lagi imperialis saat itu, dirubah. Nah sekarang juga momentumnya adalah 2019 bahwa dunia sedang mengarahkan pada proses bagaimana ada monopoli oleh kapitalis global tadi. Sampai negara itu hancur-hancuran, teriak-teriak minta tolong pinjam ke World Bank, pinjam ke IMF, kan dari situlah kemudian dimainkan. Jadi kalau ada isu Bill Gates kemudian akan menciptakan chip di dalam serumnya tadi, di dalam virusnya tadi, di dalam vaksin maksudnya, itu bisa jadi karena memang kendalinya di sana. Makanya sekarang sudah mulai dirintis apa itu yang disebut dengan digital currency, mata uang digital gitu loh. Lalu kemudian yang seperti Libra, Bitcoin dan sebagainya, karena itu yang akan dimainkan gitu oleh mereka. Nah, kenapa demikian? Karena memang begini, tahun 1974 Amerika itu sudah tidak menggunakan emas sebagai underline-nya pencetakan uang. Nah, jadi sampai hari ini dia itu nggak pakai emas cetak duit itu. Nah, ini yang membuat kita kalah terus, gitu loh. Amerika atau orang-orang lah yang bersekolah di sana dengan pro terhadap ekonomi Eropa, ekonomi kapitalis, itu tidak pernah melihat bahwa underlying ini menjadikan persoalan kita menjadi terus berhutang. Nanti kita mau cetak uang itu kan harus ada underlying emas. Betul. Sebagai kolateral. Jadi kalau ada uang 1 juta, emasnya harus 1 juta atau minimal 50%-nya. Uang yang beredar harus 2 juta. Amerika tidak. Nah, kalau ini yang terjadi, kapan negara kita mau independen, negara kita mau tidak bergantung? Nah, makanya sekarang banyak terobosan. Ada beberapa orang-orang yang sudah menyatakan, kenapa sih Indonesia nggak cetak uang saja untuk mengatasi ini? Jangan utang. Utang ini udah 6.000 triliun. Itu luar biasa kan? Kapan mandirinya kalau kita terus bergantung sama kapitalis global itu, IMF, sama World Bank, sama Amerika, sama Cina, dan lain sebagainya. Bukan Cina etnis loh, Tiongkok maksud saya. Karena sering sekali ngomong Cina tuh jadi sara, padahal maksud saya Tiongkoknya. Nah hari ini kita sedang berkolaborasi dengan Cina gitu loh. Nah sayangnya menurut saya setengah hati, karena sistem yang dipakai oleh Cina tidak diikuti. Contoh apa itu 20 tahun yang lalu Cina itu membebaskan rakyatnya untuk melakukan plagiator. Xi Jinping itu 20 tahun yang lalu negaranya boleh menjadi plagiator, pencetak apa aja, duplikat, dan dibolehkan. Betul ya. Sehingga wajar pulpen harganya sekian murah-murah, karena memang rakyat itu didukung itu. Dari kita sedikit orang cetak tangkap. Gitu. Oh benar ya. Akhirnya apa? Tradisi plagiator itu membuat mereka menjadi paham dengan metode berbisnis atau membuat satu produk. Baru kemudian difasilitasi oleh negara. Jadilah negara luar biasa. Saya kira ini gambaran sementara, nanti akan kita lebih kerucutkan lagi ke hal-hal yang bisa kita tangkap dari sinyal-sinyal globalis ini mau dibawa kemana. Warga Garut ini baru stressing, pemanasan. Tapi karena beliau aktivis nasional ya keluarlah pengetahuan baru yang bagi orang Garut tuh mungkin agak baru ya informasi ini. Sangat penting sekali. Kita simak kembali dari pembicaraannya Om Gali. Lanjutkan Om Gali informasi yang tadi. Nah, keterkaitan dengan COVID lalu kemudian penanggulangannya mestinya memang dikaji juga secara global. Saya mau tanya hari ini, ada nggak ahli virus COVID jebolan profesor COVID-19 ada? Nggak ada. Jadi siapa yang mesti kita tanya kalau ahlinya tidak ada? Gitu. Jadi hari ini kalau kita bertanya pakar atau expert siapa tentang ahli COVID, nggak ada. Yang ada adalah bagaimana kecerdasan negara ini melihat siapa yang bisa mengatasi persoalannya. Karena bicara ahli virus, makanya kebijakan negara jangan aneh kalau kemudian berubah-ubah. Karena nggak ada yang bisa ditanya. Mau ahli siapa? Profesor siapa yang sudah menangani COVID-19?
Nggak ada. Betul. Lalu artinya kenapa kita harus berfokus kepada COVID-nya, gitu loh. Yang harus kita selesaikan adalah bagaimana kemudian dampak sosial, dampak politik, dampak ekonomi. Dari tadi patokan 19 dituntut COVID-19, gitu loh. Betul. Negara ini sedang dirubah pada tatanan baru, new normal tadi, new normal versi internasional, versi globalis adalah dengan proses digitalisasi, gitu. Semuanya, terutama inceran mereka, jadi gini. Kalau kita mau melihat penjajahan model baru ini, bukan penjajahan seperti imperialisme, kolonialisme. Ini imperialisme baru yang kemudian modelnya adalah imperialisme 4.0. Ya. Jadi penguasaan dunia menggunakan proksi atau menggunakan teknologi, bioteknologi. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semuanya agar kemudian kita tahu bagaimana sih pengelolaan negara ini secara benar dan cerdas tanpa menggantungkan diri. Lalu mereka sudah punya strategi besar. Amerika bikin giant system atau sistem Marshall Plan, sebuah perencanaan itu udah tahu 200 tahun. Nah kita GBHN nggak punya sekarang bro, udah hilang platform bernegara kita. Amerika tuh punya platform bernegara yang namanya Make America Great Again. Cina, Tiongkok punya obor atau BRIC. Obor itu one belt, one road, satu ikatan, satu jalan. Gitu. Kita punya apa? GBHN udah nggak ada. Ya, Pancasila berkali-kali diamandemen undang-undang. Itu kehilangan. Jadi kita nyaris sebagai sebuah bangsa besar disorientasi. Padahal kalau kita mau lihat ayam muruk, pati Gajah Mada. Kalau kita mau berterima ke situ aja sampai di situ. Mereka global player loh. Ya. Pati Gajah Mada itu sumpah palapa itu sampai ke pantai Hawaii, Madagaskar, Thailand. Ya. Semua Asia Tenggara dikuasai. Artinya kita ini memang lahir sebagai bangsa global. Begitu juga dengan Bung Karno. Bagaimana dia memainkannya, kan gitu lah. Nah kalau mau kita lihat bagaimana Bung Karno berperan, nanti kita kupas nanti. Tetapi titiknya Bung Karno mulai memainkan peran dunia itu ketika dia berkolaborasi dengan Soviet, sekaligus juga dengan Amerika saat itu, dengan John F. Kennedy. Ya. Tapi karena kedekatannya itu bahaya, ditembak itu. Ini hubungannya dengan Freeport sebenarnya. Tapi ini harus kita kupas panjang, ini nggak cukup sampai sekarang gitu. Iya. Nah, dari konteks itu kemudian kita harus melihat gitu loh, bahwa sebagai negara berkembang kita tuh nggak akan bisa kalau kita tidak melepaskan diri. Jadi semenjak tahun 1945 di mana negara-negara Eropa itu kemudian berunding menentukan tiga keputusan dunia. Pertama adalah dijadikan mata uang dunia, dolar. Yang kedua membentuk IMF. Yang ketiga adalah World Bank. Ini nggak lepas dari konteks itu gitu. Nah Amerika sekarang baru 70 tahun berkuasa, tidak seperti dinasti-dinasti yang sebelumnya kan dinasti Romawi kan begitu kan. Eropa Timur, Inggris. Sekarang itu Amerika baru 70 tahun berkuasa sudah punya pesaing. Nah ada jadi gini, ada yang namanya negara superpower itu Amerika yang memiliki dominasi politik dan ekonomi. Ada great power itu yang disebut Cina yang secara ekonomi sudah mulai. Tetapi meskipun begitu, dengan ekonominya kuat dia juga bisa membangun kekuatan-kekuatan militer baru. Jadi nyaris hari ini perlombaan senjata atau perang dingin antara Amerika dengan Cina luar biasa. Nah tadi ya saya bilang 20 tahun kebelakang tadi di mana kemudian dibolehkan bangsanya untuk melakukan plagiator, akhirnya termasuk senjata apapun bisa diduplikat. Hari ini tidak ada semua yang tidak dijajah secara ekonomi dalam konteks produk Cina itu ada di semua. Betul. Ini jadi negara baru tahu, bahkan Amerika sendiri baru sadar ketika Olimpiade di Beijing saat itu, di mana Cina luar biasa menyajikan Olimpiade. Itu Amerika sendiri baru sadar, negara ini dulu negara konsumen, negara konsumen. Sekarang dulu menjadi negara produsen. Nah, Indonesia mau kapan jadi negara produsen? Karena itu kalau konsepnya negara Indonesia menjadi negara konsumen, maka dipatok. Ada istilah yang disebut di trade. Trade itu artinya pembatasan. Jadi
Jadi mau negara supaya tidak maju sebagai negara konsumen saja dipatok tuh gross nasional produknya antara $3.000 sampai $7.000. Jadi nggak mungkin 12 dulu. Segini saja naik turun. Jadi karena kita memahami konteks bahwa tidak pernah kita bisa hidup mandiri dengan konteks kapitalitas global yang sudah mencengkram, maka kita harus punya strategi. Kita bangun kembali cita-cita Bung Karno soal kemandirian. Nah ini mumpung zaman ini sekarang deglobalisasi tadi. Masing-masing negara sedang sibuk ngurusin masinya masing-masing. Jadi bukan nggak boleh ekspor, tetapi buat apa ekspor? Lalu negara lain juga belum tentu menerima karena dia lagi pusing dengan urusan COVID, kan begitu maksud saya. Artinya hari ini ketika memang semua lagi calling down, saatnya ekonomi kita berdikari. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah cengkraman gitu untuk mengatasi ini? Ya menurut saya sih bolehlah kita coba bagaimana kemudian kita mulai berdiri dengan mencoba untuk menggunakan konsep printing money itu, cetak duit. Nah, jadi secara umum orang melihat yang namanya begini. Jadi tahun 2009 itu ada satu teori ekonomi yang disebut dengan teori ekonomi post-Keynesian, yaitu dipimpin oleh yang namanya Michael Hudson. Itu dia menghantam teori Keynesian. Keynesian itu adalah teori yang mengandalkan satu prosedur ekonomi tidak boleh cetak duit karena akan inflasi. Nah, teori post-Keynesian adalah teori yang membangkang terhadap proses negara, kemandirian negara, sekaligus juga mencetak uang, printing money, dengan teori MMT, Modern Monetary Theory. Nah, negara-negara Amerika ini takut kalau kita menggunakan teori post-Keynesian. Kenapa? Karena bisa mandiri. Makanya, ini mohon maaf, ini yang old mind, berpikir lama nih orang-orang kita yang di Jakarta, yang udah tua-tua tuh, yang baby boomer, generasi baby boomer, berhenti deh udah. Ini sekarang kelasnya milenial gitu loh. Bahkan kalau dilihat milenial, kita juga nggak termasuk milenial, kita Gen Z, ya, kita Gen Z. Nah, ini cara berpikir seperti begitu loh. Nah, teori post-Keynesian ini juga memberikan sarana untuk setiap negara yang dalam kondisi tidak bisa bangkrut daripada hutang melakukan cetak uang. Nah, teori post-Keynesian itu bisa mengatasi yang ketakutan. Teori Keynesian itu kalau cetak duit inflasi, begitu. Tapi kalau teori post-Keynesian itu tidak inflasi. Caranya bagaimana? Nah, ini yang secara umum harus kita lakukan. Kalau negara ini mencetak uang, tidak boleh konsumtif. Jadi harus digunakan pada sektor real dan sektor produksi. Jadi nggak boleh kemudian ini cetak duit 100 triliun digunakan untuk bansos, pasti inflasi. Nggak boleh gitu ya? Ya, karena tidak ada perputaran, kan gitu. Tapi kalau kemudian kita cetak uang untuk bikin pabrik-pabrik, dan pabrik-pabrik itu kemudian menghasilkan angka-angka juga atas produknya, balik lagi ke situ, maka yang ini bisa dibakar. Misalnya gini lah, gampangannya, kita butuh duit 100 triliun untuk membangun 1 miliar rumah, oke? Duitnya dari mana? Kan begitu bicaranya. Betul. Negara nggak punya duit, kita cetak duit sejumlah 100 triliun tadi. Betul. Syarat agar tidak inflasi adalah produknya harus produk lokal, tidak boleh ada impor, gitu loh. Jadi dimainkan semua produk itu harus lokal. Lalu kemudian dijadikanlah rumah, misalnya 1 miliar rumah dengan harga 100 triliun, oke? Setelah uang ini masuk, maka uang yang tadi dicetak dibakar, dibakar, sehingga kemudian tidak ada inflasi, tidak ada peredaran uang lebih banyak daripada harga barang, kan begitu. Jadi kalau kemudian misalnya anggaplah 10 tahun baru kembali, 10 tahun itu yang kemudian dibakar oleh kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Cina. Cina itu ada 2 mata uang, 1 yuan, 1 renminbi. Renminbi untuk lokal, yuan untuk internasional. Disitulah dia bermain kebijakan-kebijakan lokalnya dimainkan oleh mata uang renminbi hari ini, termasuk cetak duit. Jadi kalau hari ini kita melihat ada jembatan 7 lapis, jalan tol 7 lapis di mana-mana dibangun, karena dia melakukan itu.
Nah, kalau Amerika lebih banyak ekspansi, uangnya itu dipinjamkan ke negara orang lain, gitu loh, karena sarana infrastrukturnya sudah cukup, gitu. Nah, kalau Cina lebih kepada bagaimana membangun internalnya, baru hari ini kemudian dia baru meminjamkan. Ada sektor produktif di situ, balik lagi dari sini ke sini dibakar lagi, nggak inflasi. Nah, saya bukan ahli ekonomi, tetapi secara umum memang kalau negara ini mau mandiri, lakukan hal-hal yang luar biasa. Karena kondisinya juga luar biasa hari ini. Jadi kalau kondisinya kemudian negara mau shutdown, mau resesi, mau devaluasi dengan cara yang biasa, itu nggak bisa. Kapan negara ini mau menang? Jadi gunakan cara luar biasa untuk menghadapi hal yang luar biasa juga. Nah, keberanian ini yang kemudian dihadang oleh beberapa pakar yang selama ini sekolahnya di Amerika menggunakan masih teori-teori lama. Teori Keynesian tadi, bukan post Keynesian yang diterbitkan di 2009. Saya kira inilah yang penting. Lalu bagaimana dengan bangsa Indonesia sekarang ketika kemudian ngandelin pembangunan dari utang? Bayarnya kapan? Ini yang dilakukan Indonesia saat ini ya? Ini yang dilakukan oleh Indonesia sendiri. Jadi sehingga tidak ada keberanian untuk melakukan itu, gitu loh. Kalau itu bisa melakukan keberanian, ya oke lah, gitu. Nah, tadi berbalik kepada persoalan persoalan printing money, cetak duit. Nah, itu sebenarnya kan itu bisa dilakukan kalau negara ini dalam keadaan stadium 1, stadium 2. Sekarang itu stadium 3 sampai 4. Maksudnya stadium 3 itu ketika proses ekonomi kolap 40%, masih ada produksi 60%. Ya. Dengan kondisi negara-negara kan sedang cooling down ya. Dan ini kesempatan Indonesia ya untuk memulai hal yang baru yang mesti dilakukan. Apa sih solusi yang perlu dilakukan oleh Indonesia? Ya, saya kira memang harus ada keberanian ya. Artinya keberanian untuk mengambil sebuah kesempatan. Seperti saya bilang tadi bahwa sesungguhnya potensi kita itu sudah biasa. Kita lahir dari darah global player tadi. Contohnya Gajah Mada tadi, bagaimana menguasai Asia Tenggara. Kenapa hari ini kita menjadi seolah-olah dimainkan, seolah-olah kita menjadi penari di atas genderang globalis tadi, kan gitu. Ketika hari ini Amerika sedang sibuk dengan Cina, dengan laut Cinanya, laut Cina Selatan, mestinya ini kan jadi kesempatan. Mudah-mudahan jadi perang beneran itu. Biar kemudian misi-misi melakukan New World Order tadi, satu komando dunia dengan proses digitalisasi atau borderless ya. Jadi tidak ada negara, batas-batas negara. Maka momentum ini ketika memang semua orang sedang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, negara sedang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, saatlah Indonesia bangkit gitu, membuat sebuah terobosan baru, inovasi baru, termasuk juga tadi bagaimana menjadikan kita meninggalkan berbangsa dan bernegara, membangun negara tidak dengan hutang. Caranya salah satunya adalah dengan menggunakan tadi MMT, Modern Monetary Theory, yang endingnya adalah melakukan printing money, cetak duit dengan berbasis. Nah, cetak duit ini gampang sebenarnya kalau kita mau. Negara kita ini kan kaya dengan sumber daya alam, logam, ya kan? Terutama mineral logam. Jadi yang namanya uang beredar itu harus ada berbasis logam sebenarnya. Yang cuman yang trennya adalah logam mulia. Tapi bukan berarti tidak memungkinkan misalnya nikel. Bisa. Jadi selama potensi itu kemudian ada di Indonesia, itu bisa dijadikan sebagai jaminan atau kolateral pembuatan uang. Itu yang sekarang sedang dirintis oleh Sri Mulyani dengan SWF, Sovereign Wealth Fund. Jadi potensi misalnya begini, Kang Toto punya kebunnya ada nikel sejumlah 1 triliun, nggak perlu digali. Kenapa? Jadiin aja itu sebagai SWF, jaminan bahwa kandungan yang saya miliki, misalnya nikelnya ada 1 juta kubik dengan harga 1 triliun, itunya saja dijaminkan gitu. Jadi nggak perlu capek-capek mikirin eksploitasi, cukup dijadikan sebagai surat utang yang menjamin bahwa saya punya aset segitu, maka dijadikan itu sebagai cetak duit. Gitu loh. Betul. Apa yang inflasi kalau ada barangnya, ada jaminannya, kan begitu. Aset itu. Gitu. Makanya ada sekarang kelompok-kelompok baru yang sudah mulai membuka bagaimana mempertahankan uang yang tadinya menjadi alat transaksi
the greasing money atau pelumas. Sekarang kan uang menjadi sesuatu yang tersendiri. Uang bisa jatuh dari mana saja, uang bisa dimainin sendiri. Padahal dulu uang itu kan alat, ya kan? Sekarang kan enggak. Uang punya valuta sendiri, uang punya indeks sahamnya sendiri, kan begitu. Betul. Jadi uang ada sesuatu yang sendiri gitu loh. Padahal kan tidak begitu, karena kita punya referensi dolar tadi. Nah karena itu teori ekonomi post Keynesian itu mengembalikan uang agar berbasis pada logam mulia, emas. Makanya kita dukung tuh kalau ada bea cukai yang kemudian ada bea cukai ya, yang sekarang lagi pacarin nabung emas. Itu sebenarnya kan kalau uang inflasi hampir setahun tuh 5% kan. Artinya kita nggak dengan mata uang. Tapi kalau dengan uang emas, dengan berbasis uang emas, kita nggak inflasi. Karena ukurannya adalah emas gitu loh. Sama juga kemudian kalau kita misalnya tidak ada emas, kita bisa menggunakan aset tadi sebagai SWF sebagai jaminan pembuatan model printing money. Kalau itu bisa dilakukan asik sebenarnya. Nah cuman kita selalu dihalang, ditakut-takuti kan gitu, inflasi. Saya mau tanya sekarang, apa urusannya inflasi negara gua sama negara lo? Inflasi negara gua, tapi kok takut ya? Ya. Karena kita menggunakan mata uang yang namanya dolar. Ada uang asing. Dulu kan nggak ada urusannya. Duit Indonesia ya duit Indonesia, buat makan orang Indonesia. Mau inflasi urusan Indonesia. Sekarang nggak bisa begitu, karena memang ada konteks tadi semenjak tahun 1945 dolar menjadi mata uang dunia yang harus diakui. Kalau enggak disikat. Gitu. Makanya hampir 70% transaksi dunia menggunakan dolar. Dan devisa itu tengahnya dolar. Kan gitu. Nah, bagaimana kita membahas bagaimana negara ini bisa ngasih negara ini misalnya apa tuh membangun tanpa utang? Ya bisa, caranya itu tadi. Karena kita semua hari ini kan, katakanlah cadangan minyak di Timur Tengah itu sudah mau habis. Jadi semua konsentrasi ini menuju kepada Asia sekarang. Nggak ada lagi di Timur Tengah, Asia Tenggara. Nah, yang diincar siapa? Indonesia kan. Indonesia karena punya bahan baku yang luar biasa potensinya yang belum digali. Salah satu yang diincar sekarang nikel. Nikel ini adalah bahan dasar untuk litium, baterai. Sekarang sedang semarak-semaraknya bikin otomotif berbasis baterai, ya kan gitu? Betul. Karena itu Cina sudah mau masuk di Sulawesi. Sayangnya pabriknya dari dia, duitnya dari dia, pekerjaannya dari dia. Jadi efek dominonya buat masyarakat kita nggak ada, kecil sekali, kecuali ya dapat lah dikit-dikit cateringnya lah. Ini yang persoalan gitu loh, kan mestinya tidak begitu loh. Jadi ada investasi aktif, ada investasi pasif gitu loh. Jadi kalau misalnya ada rel kereta api dibangun dari Cina, pekerjaannya Cina, lalu untuk ngangkat barang-barang produksi Indonesia yang dikelola oleh Cina, maksudnya apa? Mestinya ketika kemudian kereta api misalnya bangun Garut ini Cikajang sampai Pamengpeuk gitu kan, itu menghasil yang dikelola hutannya dari kita, dimiliki oleh kita, dan kita menggunakan investasi itu benar. Tapi kalau semuanya buat Cina yang gedein orang. Ini negara kita ini kaya, tapi kita ketika salah mengelola luar biasa. Nampaknya seperti ini, sampai bagaimana kita keluar dari jeratan hutang yang sudah 6.000 triliun dan bunganya hampir 500 triliun per tahun. Coba bayangin kalau 500 triliun buat beli kerupuk, ketutup Indonesia. Nah, semangat ini yang kemudian harus ditelurkan. Bagaimana kemudian generasi muda kita ini harus punya satu visi baru tentang cara cerdas bernegara. Cara cerdas bernegara. Iya, jangan pola-pola lama yang itu tadi. Old mind udah deh, istirahat deh, ganti sama new mind. Otak-otak yang fresh, generasi ya boleh lah generasi kita masih laku ya. Masih laku. Gen Z dengan generasi milenial ini gitu, dipadukan gitu, dipadukan. Nah, Revolusi itu ya? Iya, revolusi dari sikap perilaku menurut saya. Dan memang dunia mengarahkan ke sana dengan COVID ini gitu loh. Nah, tanpa terasa kita sedang diarahkan pada bentuk-bentuk tadi, borderless, dengan negara tidak jelas batasannya. Yang kedua adalah cashless. Cashless itu tidak cash sekarang, dengan digitalisasi, money, kayak gitu. Nah, ada sebenarnya yang kita tidak boleh tabu, karena memang negara sedang menginjak ke arah sana, dunia. Karena itu tradisi kita memang terjadi. Saya pada satu sisi ada positifnya kan. Kenapa? Saya melihat COVID ini semua dipaksa untuk melakukan digitalisasi. Betul? Betul.
Kiai-kiai yang tadinya tradisional, itu yang tadinya tidak bisa dakwah atau biasa ngawuru atau khutbahnya itu langsung, hari ini dia sudah mau masuk ke YouTube, Betul. masuk ke IGTV, Facebook TV dan sebagainya. Akhirnya mereka jadi terbiasa, dipaksa kita untungnya itu. Karena memang secara teknis, secara bioteknologi maupun teknologi kita sangat terbelakang. Dengan adanya COVID ini, kita dipaksa semuanya untuk daring, kan Iya, itu kira-kira, betul. online dan digitalisasi. Iya. Semua orang-orang yang tidak bisa dipaksa untuk melakukan, walaupun caranya ada yang iklannya manual di WA, gitu kan? Kalau orang lain sudah bikin web sendiri atau bikin aplikasi sendiri, kan gitu kan? Betul. Ada marketplace dan sebagainya. Inilah yang kemudian menurut saya pada satu sisi COVID memang membuat kita berantakan, kalau tidak merubah strategi baru tadi. Tapi di sisi lain ada satu kultur yang memang membuat satu harapan baru di mana masyarakat dipaksa untuk melakukan digitalisasi. Salah satunya tadi, dan memang dunia dari sana. Kepentingan untuk cashless tadi atau tanpa cash, uang manual itu di beberapa. Kita lihat negara Swedia kan. Swedia itu yang cashlessnya, yang cash peredaran uang itu 2%. Semua 90% sudah cashless. Swedia ya? Ya, Swedia. Nah, kenapa begitu? Ternyata ini menarik kan. Nah, dengan adanya digitalisasi atau e-money atau cashless tadi, itu kejahatan jadi berkurang di Swedia. Orang maling, mau jual motor, ya kan? Ini maling mobil nih, mau mobil tiba-tiba. Maling mobil ini dia kan mau jual nih ke penadah, harus pakai cashless atau pakai digital money tadi. Iya. Apa yang terjadi? Ini bisa dikontrol ke siapa? Misalnya Pak Tata yang mau jual, saya harus transfer dong ke Pak Tata dengan rekening dan ID semua. Ketika itu terjadi maka gampang ngebongkarnya. Siapa penadanya? Pak Tata. Apa buktinya? Ini seperti PPATK merekam gerakan tadi. Jadi dengan adanya cashless tadi, kejahatan-kejahatan korupsi kan nggak bisa, relatif minimal. Saya mau ada nih proyek bergendit, nilainya 100 miliar. Saya mau nyuap ke Pak Tata. Oke, buat saya proyeknya, saya suap. Tapi nggak pakai duit cash. Oke, saya pakai cashless, digital money, e-money. Apa yang terjadi? Ke kontrol ya. Inilah salah satu positifnya dari cashless tadi. Bagaimana kemudian kita juga harus terbiasa, dan mudah-mudahan Indonesia juga masuk ke sana. Pada satu sisi penataan dengan tingginya korupsi di Indonesia, gitu saya kira. Bagaimana ya? Mesti dilakukan oleh pemerintahan gitu. Ya, saya kira kita bicara global itu agar kemudian pemahaman tadi bisa terintegrasi ya, cara berpikirnya bahwa kita sebagai sebuah bangsa hari ini tidak bisa nari sendiri, narinya bareng-bareng. Mending kalau narinya enak, itu enakan mampu itu hutan. Ini yang terjadi. Jadi oleh karena itu ketika bangsa Indonesia menyadari bahwa begitu banyak potensinya, begitu banyak SDA dan SDM yang sedang diincar, saatnya hari ini tadi dengan adanya keterputusan, dengan adanya deglobalisasi atau decoupling tadi, Indonesia bangkit mandiri menyusun sebuah strategi besar. Tadi adalah salah satunya adalah bagaimana kemudian kita berani membangun terobosan agar kemudian tidak bergantung, membangun tidak hanya bergantung pada hutang, tapi menggunakan cara cerdas bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam yang sekarang berbasis metal, mineral tadi. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya kira tinggal terusannya, kan begitu. Maka itu kita ke depan memang harus coba untuk menyadari bahwa sebentar lagi menurut saya akan ada krisis, di samping krisis ekonomi yang berdampak kepada krisis produktivitas, terutama sektor komoditas. Jadi negara-negara hari ini juga nih, balik lagi juga ke kebesaran ke global, itu Vietnam sama Thailand sebagai negara pengekspor beras hari ini menahan produksinya karena dia tahu ke depan akan terjadi krisis pangan. Oleh karena itu PBB melalui Food Organization Association FAO itu mengumumkan bahwa akan terjadi krisis pangan. Nah, negara Vietnam, Thailand sebagai negara pengekspor gabah beras
Ini sudah tidak mau lagi. Sudah berhenti ya. Sudah berhenti. Mereka mau untuk negaranya. Karena negaranya sendiri juga minim produksi, ditambah juga tidak mungkin rasanya hari ini mereka membagi itu. Jadi mereka lebih ada yang jadi kekacauan dunia ini membuat negara-negara menjadi sangat nasionalis, patriotis. Berbicara begitu juga dengan Rusia. Rusia itu menjadi negara produksi gandum terbesar. Hari ini juga menahan. Nah, kalau orang sudah menahan, lalu apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini kan gitu? Betul. Rasanya kita tidak seperti negara Timur Tengah yang gersang. Kita ngalungin tongkat jadi sampul, kira-kira gitu. Betul. Nah, tinggal bagaimana kemudian pemerintah memberikan satu kabar yang sesungguhnya kepada publik bahwa krisis pangan ini akan terjadi. Tidak sekedar instruksi. Nih, kita lebih mau mengerucut. Bagaimanapun juga kan teorinya gini kan, uang itu ada di bank dan ada di negara. Tapi tadi disebutkan kalau di bank itu ribet dengan administratif ya, harus ada anggunan. Ya satu-satunya kita memilih negara, artinya pemerintah. Apa yang mesti dilakukan pemerintah? Tadi membantu UMKM, salah satu harus membangkitkan. Artinya keterpurukan masyarakat yang memang krisis ekonomi ini, gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya. Saya kira kita kembali kepada apa ya tema soal panding kader kita, bagaimana Bung Karno menjadikan bangsa ini menjadi mandiri, berdikari. Nah, dalam konteks ini mungkin saya berharap semuanya kembali flashback ke sejarah ya. Jas merah tadi yang merupakan sejarah bahwa panding kader kita sudah dari situ. Nah, dalam konteks sekarang mengatasi krisis ekonomi, memang ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintahan lokal. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal ini adanya di pusat. Kebijakan fiskal terkait soal pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter terkait soal suku bunga deposito dan sebagainya, dan jumlah uang yang beredar itu urusan moneter. Nah, di Garut ini kan kita nggak bisa bicara itu, gitu. Karena ini masih ada proses sentralistik meskipun sudah otonomi. Betul. Otonomi dalam konteks yang seperti apa adalah konteks membangun daerahnya yang tidak ada hubungannya dengan pusat, meskipun dalam konteks anggaran ada ya DAK. DAK ini kan program strategis pusat, bukan gitu kan, daur program umum. Nah, jadi apa yang mesti dilakukan? Saya kira memang harus support besar-besaran. Kalaupun pemerintah harus pinjam uang, misalnya tidak mau menggunakan tadi cetak uang dengan berbasis SWF, printing money, maka yang harus kita lakukan adalah mendorong bagaimana sektor-sektor UMKM ini dikembangkan, difasilitasi. Jadi pemerintah hari ini tidak sekedar kemudian dulu bicara bansos dalam konteks penanggulangan atau rescue, penyelamatan, tetapi kemudian bagaimana juga berpicu dengan recovery ekonominya. Lalu apa yang harus difokuskan tadi, yaitu tadi karena memang PBB melalui FAO sudah menyatakan bahwa akan terjadi krisis pangan, maka apa yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi atau Garut memang harus segera berupaya untuk mendorong para petani agar kemudian memproduksi pertaniannya, memperluas pertaniannya. Bahkan Jokowi sudah memerintahkan untuk melakukan pembukaan lahan-lahan baru, atau ada yang disebut dengan petani milenial, atau urban farming, petani kota. Nah, itu dalam kerangka mengkonsolidasikan sebuah persoalan ketahanan pangan sebenarnya. Yang kedua adalah di sektor UMKM. Bagaimana UMKM ini tumbuh? Nah, inilah saya kira ini yang kemudian bisa digarap. Kenapa saya bilang tadi seperti yang saya katakan bahwa perusahaan-perusahaan besar itu susah ngangkatnya, berat badannya dengan bebannya karyawan. Tetapi kalau UMKM relatif modal kecil tetapi bisa jalan. Setidaknya perputaran ekonomi bisa terjadi. Nah, lalu bagaimana kemudian kalau UMKM dengan pengertian modal 1 juta 2 juta mungkin bisa bansos atau hibah, ya kan? Atau di bawah 5 juta bisa hibah lah. Tetapi kalau konteksnya misalnya ratusan juta kan nggak bisa. Ya, bank mana mau ngasih begitu tanpa ada jaminan kan gitu. Maka menurut saya konsepnya adalah semacam bapak asuh. Jadi bank tidak harus kemudian meminjamkan, tetapi dia pilih UMKM yang sehat, modalin, tetapi kerjasama. Gitu. Misalnya begini, Pak Tata punya pabrik sendal dengan omset katakanlah 1 miliar, kan butuh duitnya 1 miliar, nggak mungkin kan kalau nggak pakai jaminan, nggak mungkin pakai hibah kan begitu. Nah, sementara mekanisme bank kapitalis selalu menggunakan
jaminan, Ya. aset sebagai jaminan. Nah, Pak Tata ini kan bukan orang kapital, bukan kapitalis, Betul. baru UMKM dengan modal segitu. Nah, jaminannya dari mana? Karena itu kalau pusing, pemerintah harus menggunakan satu strategi baru, di mana perbankan memodali tapi kerjasama, untungnya bagi dua, misalnya begitu. Sekaligus juga melakukan controlling. Apa bisa begitu loh? Tentu yang dipilih UMKM-nya UMKM yang sehat, orangnya kredibel, misalnya gitu kan. Jadi tidak ujung-ujung. Dari situ kemudian seperti bapak asuh, anak asuh, bapak angkat, anak angkat gitu kan. Itu yang harus dilakukan sekarang, gitu loh. Jadi model-model seperti itu juga harus dipecahkan dalam kerangka membangun pertumbuhan ekonomi. Karena ke depan saya kira Indonesia, Cina aja lah. Kita bicara soal Tiongkok itu harus ditiru itu yang itu maksud saya. Bukan dalam Tiongkok dalam pengertian otoriternya. Ya mereka itu ya negara monokrasi. Partainya cuma satu kan. Iya. PKC. Nah kita ini partainya berapa kemarin? Ada 14. Ya, 14. Jadi nggak bisa gitu loh. Nah karena itu di iklim demokrasi, kalau kita mencermin pada ideologi Cina dengan partai komunisnya yang dalam pengertian otoriternya 1,0, tak bisa di kita. Kalau omnibus law terjadi di Cina, is okay. Di kita kepentingannya masih banyak, nggak bisa 1,0, nggak bisa kejam, nggak bisa represif, ya agak repot gitu. Jangankan itu, jangankan soal 72 undang-undang disatukan, satu undang-undang, 22 undang-undang disatukan, ribet. Orang pengacara advokat tuh ngomong arti satu kata aja bisa jadi salah maknanya. Itu, ini, dia atau apa gitu loh, karena dan oleh karena itu bisa berdampak secara yuridis. Bagaimana dengan 71? Saya kira ya bukan saya tidak setuju, saya setuju gitu. Tapi dalam konteks inilah yang kemudian harus dibenahi. Nah, kembali lagi kepada bagaimana kemudian kita mengelola UMKM, ya memang hari ini Ya, nah, saatnya. gini kan, negara ini diukur dari gross national product, kan begitu. Kalau hanya pertumbuhan, kan kata asal dapat targetnya sama, itu kan juga pertumbuhan. Tapi kan jadi monopoli hanya segelintir orang. Jadi kalau kita bicara 2%, 2% itulah yang menyumbangkan pertumbuhan di Indonesia. Kalau pertumbuhan 5%, kira-kira 4%-nya dari dia, 1%-nya dari yang lain. Pertanyaan saya, apakah kemudian kekayaan Pak Tata bisa didistribusi oleh rakyat yang 272 juta? Tidak. Kalau targetnya hanya pertumbuhan ekonomi tadi, mengejar gross national product atau gross domestic product, dan kemudian terjadi oligarki kekuasaan yang membagi-bagikan kekayaan ekonomi hanya pada 1% orang, yang ini tetap yang mesti dibicarakan adalah bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan pemerataan. Itu yang juga terjadi di Garut, mestinya dipikirin bagaimana proyek yang segitu banyaknya, tetapi yang dapat cuma itu saja. Yang dalam bahasa saya dikenal dengan 3B, tapi nanti kita bahasnya. Oke, warga Garut, itu perbincangan kami dengan aktivis nasional. Ini buat teman-teman, sekali lagi teman-teman mahasiswa yang calon aktivis, sangat berharga ini kuliah umum. Kemudian warga Garut, kita di season berikutnya akan membongkar habis tentang Garut dengan beliau, bagaimana konstruksi pemerintahan di Garut dan bagaimana roda pemerintahan. Kebetulan beliau juga adalah di Garut menjadi ketua konstruksi ya, bidang konstruksi di Kadin. Artinya sangat paham mengenai proyek-proyek kue pembangunan terkait kue pembangunan yang ada di Garut. Om Gali, ini season terakhir ya. Mohon maaf, ini sudah 5 season. Apa yang mesti disampaikan terhadap masyarakat Garut, khususnya Indonesia pada umumnya? Silakan pesan terhadap pemerintahan. Saya kira hari ini di tengah pandemi COVID yang bahasa saya bisa jadi merupakan sebuah skenario global,
Oleh karena itu, dan kondisi yang luar biasa ini hanya bisa diselesaikan dengan sebuah strategi yang luar biasa dan tidak biasa. Karena itu saya tidak lagi mendukung pemerintah membangun dengan cara berhutang untuk pemerintah pusat. Lalu kemudian ya segeralah itu perkecil BUMN negara tidak boleh berbisnis menurut saya. Karena urusan-urusan konstruksi aja masa pakai BUMN. Contoh kecil misalnya di Garut ya, ada Bagendit pembangunannya yang nilainya 101 miliar itu oleh BUMN. Padahal orang Garut juga bisa ngerjain hanya segitu aja sih gitu. Artinya boleh ada BUMN, tapi yang menyangkut soal kepentingan hajat hidup orang banyak. Dari sekitar 700 BUMN, ya cukuplah 50 sekira. 50-30 itu pun yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di luar itu kayak konstruksi apa macam-macam mencukur kasih masyarakat. Negara tidak boleh berbisnis karena dengan jadinya BUMN itu jadi monopoli. Monopoli artinya kalau terjadi monopoli maka UMKM masa bersaing sama negara. Kan negara mestinya kan gitu aneh ya. Sama dengan di Garut gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan memang kita harus segera sadar diri bagi rekan-rekan dan masyarakat Garut. Saya kira kita harus sadar diri bahwa tidak ada satupun ahli dalam bidang virologi, terutama virus soal COVID-19. Yang ada ahli virus, tapi bukan virus. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah keyakinan sebagai sebuah bangsa, keyakinan dari diri kita untuk sama-sama melahirkan sebuah konsep baru bagaimana bisa bangun dari keterpurukan dari virus COVID-19 yang hari ini ada yang bilang nyata atau ada yang bilang ini konspirasi, tetapi faktanya memang ada indikasi-indikasi yang menyatakan bahwa ini adalah bagian dari konspirasi kapitalis global. Nah, saya berharap lalu apa yang harus kita lakukan? Ini saya kira penting bagi kita untuk menyadari apa yang harus kita lakukan, terutama soal krisis ini, yaitu bagaimana kita segera melakukan ketahanan pangan. Itu yang penting, karena beberapa negara sudah melakukan lockdown terhadap komoditasnya, produksinya untuk negaranya sendiri. Kalau di Garut mungkin untuk warga Garut kita nggak pikirin lagi Tasik, nggak pikirin lagi kota Bandung dan sebagainya, tapi bagaimana dari Garut untuk Garut oleh Garut.